Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarmu kawan? Aku Mr. Andre. Aku udah di sini untuk kalian sambil menikmati vlog suasana pedesaan di rumah kami. Kami akan melanjutkan cerita Tang Wulin anak Tang San. Tang Wulin saat ini bersama teman-temannya dalam tim 8 monster Sri Lanka akan menyelamatkan orang. Dan inilah ceritanya. Pada saat ini, kerumunan orang sudah turun ke tanah. 8 siswa Shrek Academy dengan cepat masuk ke dalam formasi. Tang Wulin berdiri di garis depan bersama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhengyu dan Xie Xie ada di sampingnya, Gu Yue di punggungnya, dengan Su Xiaoyan dan Su Lizi di belakang. Ayo pergi, kami akan menyelamatkan para penumpang. Tang Wulin memanggil dan memimpin kelompok itu ketika mereka berlari menuju kereta jiwa. Siswa Royal Star Luo Academy baru saja dibebaskan oleh Blue Silver Grace dan belum benar-benar tenang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak ketakutan. Jelas bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tang Wulin jelas yang paling tenang di antara mereka semua. Meskipun situasi di depan matanya tidak tampak optimis, setidaknya mereka memiliki bersama mereka, Tetua Hyperdou Luokai, yang telah mengambil alih perintah pribadi. Dengan kehadirannya, tidak perlu khawatir dengan Mesya Ilahi Merah musuh. Meskipun jumlah lawan sangat tinggi, mereka memiliki Soul Master dalam jumlah besar di pihak mereka dan mereka juga memiliki Brigade Mesya Kekaisaran Star. Itu tidak mudah, tetapi mereka masih mampu mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa Mu Ye tidak berada di korps diplomatik. Ketika mereka baru saja tiba di benua bintang Luo, Mu Ye memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan bepergian, dan bahwa dia akan datang mencari Tang Wulin di ibu kota Star Luo Empire. Jika tidak, siapa musuh ini di hadapan guru Mu Ye? Sejak Tang Wulin menyaksikan pertempuran Mu Ye sebelumnya, dia telah dengan cermat menganalisis kemampuan Mu Ye. Guru Mu Ye jelas lebih kuat daripada Tetua Cai berdasarkan pada kemampuan khusus sekte tubuh saja. Di dua Luo benua, dia berada di puncak. Apakah dia tidak akan pernah bisa naik kereta jiwa? Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa tertekan. Dia tidak pernah melakukan perjalanan yang mulus di kereta jiwa. Sementara itu, dia sudah tiba di depan kereta yang rusak. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya saat lengan kanannya membesar dengan cepat. Sisik menutupi hampir seluruh tubuhnya dan lengan kanannya. Kekuatan garis keturunannya dirilis yang memungkinkannya untuk meraih sisi kereta dengan cakar naga emasnya. Dengan satu sentakan cepat dia merobek lubang ke dalamnya. Ada jendela juga, Yuanen Yehui tidak bisa tidak mengatakannya setelah melihat kekasaran Tang Wulin. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan jendela, lalu dia melompat ke kereta juga. Xinglan, Zhengyu, tetap di luar untuk menjaga terhadap serangan baru. Lizi dan Xiaoyan akan bekerja sama dengan kamu berdua. Gu Yue, tetap di luar juga. Xie Xie, masuk dan bergabunglah dengan Yuanen dan aku untuk menyelamatkan para penumpang. Petik 2. Tang Wulin membagikan anggota grupnya dengan cara yang sederhana, lalu dia adalah orang pertama yang bergegas ke kereta jiwa. Bagian dalam kereta jiwa itu berantakan setelah terbalik. Potongan yang tak terhitung jumlahnya dari peralatan makan dan kaca jendela menutupi tempat itu, ada juga banyak noda darah. Dengan mengikuti suara erangan mereka, Tang Wulin segera menemukan 2 korban. Dia segera mengambilnya dan berlari keluar dari kereta jiwa. Ye Xinglan dan Su Lizi secara terpisah menerima korban dan membawa mereka ke tempat yang aman. Siswa Royal Star Luo Academy telah memahami situasi sekarang dan berlari untuk menawarkan bantuan. Sebelum mereka berhasil mencapai, mereka bisa melihat bahwa ada beberapa meriam jiwa yang melesat melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke arah mereka di kejauhan. Oh tidak, ini meriam jiwa. Seorang siswa Akademi Royal Star Luo tersentak kaget. Dia kemudian melihat kilatan cahaya perak, berdiri di luar kereta. Gu Yue tiba menghilang dan langsung muncul kembali di atapnya. 4 cincin jiwa bangkit ketika staf elemental di tangan Gu Yue mekar cahaya yang mempesona. Permata di ujung staf berubah menjadi warna biru yang memikat aneh. Bola api biru melesat keluar dan terbang menuju meriam jiwa. Ye Xinglan terbang ke atas kereta dengan pedang Star God di tangannya. Dia berdiri berjaga di samping Gu Yue. Gelombang kejut meraung ke arah mereka saat meriam jiwa meledak di udara.
Bintik-bintik cahaya bintang menjalin ke jaring besar, melindungi Gu Yue dan Ye Xinglan dari dampak gelombang kejut. Yue Zhengyu lebih lambat dari Ye Xinglan dengan satu langkah, tapi dia sudah tiba di puncak kereta. Mereka bertiga berdiri berdampingan. Staf elemental Gu Yue mirip dengan baterai artileri jiwa. Aliran cahaya berkilauan. Bola api biru memiliki kekuatan serangan terkuat, pedang terbang terjauh, dan es raksasa memiliki kekuatan penetrasi terkuat. Serangan jarak jauh dari banyak atribut terus mengalir keluar untuk memblokir meriam jiwa. Serangan tipe, balok jiwa yang sesekali berhasil dilewati semua diblokir oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu. Bergerak ke samping ke sisi kiri mobil, suara Tang Wulin datang dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat bergerak ke sisi itu. Ini berarti bahwa mereka telah menyelesaikan penyelamatan di mobil sebelumnya. Bekerja dengan mereka untuk menyelamatkan penumpang, Kapten Royal Star Luo Academy berteriak lembut. Dia membantu kelompok Shrek Academy memindahkan korban yang diselamatkan oleh Tang Wulin dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, pertempuran di langit tumbuh semakin kuat. Lampu merah dan perak menyala di ketinggian tertinggi. Warna langit terus berubah ketika dua kelompok besar saling bertabrakan. Di sisi lain, situasi di medan perang utama tidak optimis. Musuh yang masuk tampaknya sudah sepenuhnya siap, daya tembak mereka kuat, dan kekuatan keseluruhan mesia mereka juga sangat kuat. Selain mesia merah, ada 8 mesia hitam lagi, lebih dari 30 ungu dan lebih dari 100 kuning. Partai mesia yang mereka bentuk meluncurkan serangan kekerasan. Meskipun Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo adalah pejuang yang gagah berani, mereka dikuasai oleh musuh, jumlah mereka terlalu banyak, akibatnya, mereka hanya berhasil menahan sebagian kecil dari serangan musuh. Ada 7 master jiwa dengan basis budidaya 7 cincin jiwa atau lebih dalam korps diplomatik, tetapi bahkan dengan semuanya digabungkan, mereka masih kurang efektif daripada Wu Zhangkong saja, yang sudah cocok dengan Arm Ice Battle Armor-nya. Wu Zhangkong melepaskan kekuatannya dengan mudah di langit. Pedang Skyfrost di tangannya menjadi raksasa dan menghentikan sejumlah besar serangan jarak jauh. Dari kejauhan itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kelompok Akademi Shrek di bawah. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan balik, hanya memblokir lawan sudah cukup melelahkan. Daya tembak lebih dari 100 mesia tidak bisa digambarkan sebagai kekerasan lagi. Seluruh area sekitarnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan, sebuah meriam jiwa akhirnya berhasil melewati penghalang dan meledak di mobil yang jauh dari kelompok Tang Wulin. Sekaligus, api meletus darinya, sementara ledakan mengerikan itu mengguncang mobil-mobil lain. Tang Wulin dan yang lainnya sudah menyelamatkan puluhan penumpang kereta. Wulin, kita tidak bisa bertahan lagi. Cepat keluar. Gu Yue berteriak di bawah ketika dia berdiri di atas kereta. Beberapa mesia dari Brigade Mesia Star Luo Empire telah dihancurkan. Situasi semakin memburuk dari menit ke menit. Meskipun mesia merah berbentuk elang musuh sedikit lebih lemah dari mesia Elder, itu sangat cepat. Selain itu sangat tajam dengan serangannya terhadap tetua Kai. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari serangan bahkan untuk sesaat. Dua pembangkit tenaga listrik hiper jauh di atas kekacauan di tanah. Seandainya tidak, kejatuhan pertempuran mereka bisa menjadi bencana besar. Tang Wulin menyelamatkan 2 penumpang lagi dari mobil. Masih ada 5 mobil lagi yang belum mereka cari. Pada titik ini mereka bisa menyerah, berbalik dan melarikan diri. Dengan kemampuan mereka dapat dengan mudah bertahan. Tapi ada nyawa tak bersalah dipertaruhkan. Tang Wulin melirik langit dan berteriak, semua orang bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengambil sesuatu dari saku dadanya dan dengan cepat memanfaatkannya. Ketika dia berteriak pada kelompok untuk mundur, dia sudah berlari ke mobil lain. Pada saat itu, pertempuran semakin memburuk. Mesia musuh menembak dengan cepat dari kejauhan, tetapi mereka akhirnya selesai dengan serangan jarak jauh. Setelah menembaki Brigade Korps Diplomatik, para mesia mengeluarkan senjata jarak dekat mereka berturut-turut saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Jumlah mereka yang banyak memberi mereka keuntungan luar biasa sehingga mereka bisa mengalahkan lawan yang bahkan lebih tinggi. Suara dingin Wu Zhangkong menggema dari langit, mundur. Ambil korban saat kamu pergi. Saat dia berbicara,
Sky Ace Battle Armor muncul dengan cahaya putih menyilaukan, sementara dia melayang ke arah lawan seperti embusan salju. Pedang Skyfrost yang diperbesar bersinar terang saat sinar cahaya biru es dikeluarkan dari langit. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Di sini diceritakan Guru Wu Zhangkong melawan kerangka hijau saat berada di ekspedisi 1 tahun di benua Star Luo. Setelah menyaksikan kekuatan Wu Zhangkong, musuh mengirim 2 Mesia hitam untuk menundanya segera. Kebanyakan Mesia hitam tingginya sekitar 8 meter, tetapi yang dimiliki Star Luo Empire sangat berbeda dari Dou Luo Kontinen. Kedua Mesia yang terbang menuju Wu Zhangkong menyerupai beruang raksasa dan seekor kera. Mesia hitam mirip kera hanya setinggi 5 meter, tetapi tampaknya sangat gesit. Itu memiliki 2 pasang sayap lipat berukuran berbeda di punggungnya, dengan jet burner di atas setiap sayap. Tampaknya sangat lincah di bawah gerakan 2 pasang sayap ini. Di sisi lain, Mesia beruang raksasa setinggi lebih dari 20 meter, dan tampaknya penuh kekuatan dan keagungan. Itu diselimuti dalam perisai pelindung ungu gelap dengan kapak pertempuran raksasa di tangannya lebih dari 20 meter. Tanpa ragu salah satunya adalah model kekuatan, sementara yang lain adalah model gesit. Beruang raksasa berlari ke depan, kapak perang melambai dengan liar. Meskipun fisiknya besar dan tebal, ia mengayunkan kapak pertempuran yang mengeluarkan serangkaian bayangan di udara. Garis cahaya hitam pekat melintasi ratusan meter dalam sekejap langsung ke Wu Zhangkong. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menguap. Sky Ace Battle Armor di tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi ketika helai perak berubah menjadi es, menembak keluar dari tubuhnya. Sinar hitam tidak memotong apapun, seolah-olah Wu Zhangkong mengubah dirinya menjadi kabut es yang tidak bisa ditahan. Dengan kilatan cemerlang, Wu Zhangkong muncul di langit di atas Mesia beruang raksasa. Semua embun beku berkumpul dalam sekejap dan berguling ke arah lawan seperti jaring besar. Mesia beruang raksasa itu begitu besar ukurannya, tidak punya tempat untuk menghindar. Namun, perisai pelindung yang telah dilengkapi membuat pertahanan yang kuat. Garis cahaya ungu cerah melesat di mana penghalang ungu gelap disambar oleh kabut dingin. Itu tetap tebal dan kokoh tanpa ada tanda pecah. Sementara itu, sosok diam muncul di punggung Wu Zhangkong pada saat yang tepat. 2 belati sepanjang 2 meter jatuh dan menebas langsung ke punggungnya. Mesia kera itu bergerak sangat cepat. Sementara beruang raksasa Mesia dan Wu Zhangkong bertabrakan satu sama lain secara langsung, tampaknya menjadi ilusi dan kemudian muncul di belakang Wu Zhangkong. Ini adalah Mesia tipe pembunuh yang paling menakutkan di medan perang. Tubuh Wu Zhangkong dengan anggun bergoyang. Gerakannya sangat lincah. Seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi bayangan, sementara pedang Skyfrost di tangannya berubah tembus dan mempesona. Tubuh seperti bayangan lenyap, dan Mesia kera tidak menemukan apapun. Secepat kilat, pedang Skyfrost meluas dan berubah menjadi lingkaran pedang. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wu Zhangkong, Frost Song Moon. Seseorang harus bertarung dan memenangkan pertempuran dengan tegas ketika dihadapkan dengan begitu banyak musuh yang tangguh. Berkali-kali, pedang raksasa itu menebas dengan keras. Langit sudah dipenuhi kabut es yang bercahaya. Garis cahaya terang tiba-tiba keluar dari punggung Mesia beruang raksasa. Pertahanan ungu pelindungnya telah mencapai perlindungan ekstrim dalam sekejap. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar di belakang punggungnya. Itu adalah laras senjata. Karena ukuran tubuh Mesia beruang raksasa yang sangat besar, ia mampu menyimpan lebih banyak energi daripada Mesia biasa. Namun, ukuran tubuhnya yang sangat besar tidak membuatnya kebal terhadap serangan Frost Song Moon. Dentang. Mendengar suara itu, Mesia beruang hitam raksasa tiba-tiba tertutup dari kepala sampai kaki di lapisan es putih. Wu Zhangkong kemudian menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan embusan kabut es. Lusinan sinar jiwa ditembakkan pada posisi sebelumnya hanya untuk menemukan target mereka sudah tidak ada lagi. Mesia kera tercengang. Dia menyaksikan tanpa daya ketika Mesia beruang raksasa jatuh dari langit. Mustahil bagi seorang Mesia untuk istirahat dari setetes pada ketinggian ini, terutama dengan daya tahan Mesia hitam. Tetapi apa yang akan terjadi jika dibekukan? Kemungkinan besar Mesia akan hancur dan mungkin menyebabkan masternya tenggelam. Kabut dingin tiba-tiba membekukan punggung Mesia sementara itu tetap terpaku.
Namun, kera Mesia bereaksi dengan cepat dan dengan gesit membalikkan tubuhnya di udara dalam upaya untuk melarikan diri. Tetapi kabut sedingin es yang ditinggalkan oleh Wu Zhangkong sebelumnya membeku dan segera membentuk jaring es. Mesia kera terperangkap di dalam jaring es. Ini adalah Frost Song Moon dan Sky Frost Slash. Dua keterampilan jiwa yang hebat digabungkan dan diubah menjadi refleksi pedang yang transparan. Pedang itu tampak berkedip sebelum menghilang dengan segera. Sosok Wu Zhangkong melebur ke dalam kabut es dan lenyap sekali lagi. Mesia kera tampaknya berhenti sejenak di udara, sebelum tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Itu semua sepertinya menghabiskan banyak waktu. Pada kenyataannya, itu terjadi dalam 2 napas. 2 Mesia hitam diturunkan dari langit oleh Wu Zhangkong. Ini menunjukkan perbedaan antara Mesia dan baju zirah pertempuran, dan juga perbedaan antara Master Jiwa biasa dan Master Jiwa Shrek Academy. Banyak lagi mechas musuh telah tiba ketika Wu Zhangkong masih bertarung. Pertempuran hebat itu berlangsung lancar. Pertempuran jarak dekat lebih menakutkan daripada serangan jarak jauh. Yang terbaik yang bisa dilakukan penjaga kekaisaran Star Luo Empire adalah membentuk garis pertahanan untuk memblokir serangan frontal, tetapi ada terlalu sedikit dari mereka untuk menangani semua itu. Sementara itu, semua orang dari Korps Diplomatik Benua Douluo sudah kelelahan. Mereka terluka dan terbunuh ketika kedua belah pihak saling bertabrakan. Tang Wulin membuka mobil dan menyelamatkan 2 penumpang lagi. Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan dan menahan 4 warga sipil di sisinya ketika dia berlari keluar. Dia menyerahkannya kepada siswa Royal Star Luo Academy sebelum dia berbalik dan bergegas masuk lagi. Saat itu, Mesia ungu turun dari langit. Pedang raksasa di tangannya menebas tepat di wajah Yuanen Yehui. Meskipun Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa Titan, ukuran tubuhnya masih tidak bisa dibandingkan dengan Mesia yang kuat. Meski begitu, dia tidak berniat untuk mundur ketika dihadapkan dengan Mesia ungu. Ada kilatan cemerlang di matanya. Dia mengayunkan tinjunya dan dengan berani menyerang Mesia. Boom, Mesia ungu itu bertabrakan dengannya, pedang raksasanya menghantam tinju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersandung mundur oleh 2 langkah, sementara dampaknya mengirim Mesia ungu terbang. Para siswa Royal Star Luo Academy menatap dengan bingung. Apakah dia hanya menggunakan tubuhnya untuk secara fisik menyerang Mesia secara langsung? Dia benar-benar monster. Tinju Yuanen Yehui meninju secara bersamaan ketika dia tersandung ke belakang. Dia melepaskan 2 bola meriam udara, menembak lawannya dengan kuat. Pedang raksasa di tangannya bersinar dengan suar ungu yang menusuk ketika ia memblokir bola meriam udara. Itu menebas dengan ayunan panas yang membakar dengan cerah. Kekuatan ini adalah hasil dari menggabungkan Master Jiwa dan Mesia. Yuanen Yehui mengejek dengan dingin ketika cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sosoknya sedikit menyusut tetapi ototnya tampak lebih besar. Dia berlari ke depan dengan berani dan mengecam pukulan lainnya. Itu adalah Iblis Titan. Ledakan. Suar itu bertubrukan ke tubuhnya dan langsung terbang ke segala arah. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak. Mesia ungu dan pedangnya terlempar ke belakang karena pukulan Yuanen Yehui. Ini adalah Yuanen yang kuat. Sementara itu, sosok lincah diam muncul di sisi Mesia. Sosok itu melintas dan menghilang. Mesia ungu yang mengambang di udara tiba-tiba menegang, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah. Xie menyentuh ujung kakinya ke tubuh Mesia, lalu dia berjungkir balik di udara dan menuju kereta jiwa sekali lagi. Dia tidak lupa untuk memberi Yuanen Yehui jempol pada saat yang sama. Yuanen memutar matanya ke arahnya. Ekspresinya tumbuh lebih serius, karena ada lebih dari 10 Mesia yang terbang ke arah mereka pada saat itu. Ada Mesia hitam, 4 Mesia ungu, sedangkan yang tersisa berwarna kuning. Sangat jelas bahwa musuh menyadari bahwa lawan mereka tidak begitu mudah untuk dihadapi. Mereka mengirim bala bantuan terkuat mereka langsung ke mereka. Kelompok Shrek Academy tidak takut dengan Mesia ungu atau kuning. Namun, suatu Mesia yang diangkat ke level hitam sudah sepenuhnya keluar dari dunia ini. Orang yang mengendalikan Mesia setidaknya adalah Kaisar Jiwa berantai 6. Kemampuan bertarung dari seorang Kaisar Jiwa dengan Mesia berada di luar imajinasi seseorang. Tinggalkan Mesia hitam untukku. Sisanya milikmu.
Suara yang jelas bergema dari dalam kereta. Dua sosok dilempar keluar dari kereta menuju murid Royal Star Luo Academy yang bergegas untuk menerimanya. Segera setelah itu, sosok emas melonjak ke langit ke sisi Yuanen Yehui. Itu Tang Wulin. Dia telah mengambil langkah besar ke atas mobil dan melompat ke langit. Dia mengayunkan tangannya ke depan dan menembakkan dua tanaman merambat Kaisar Blue Silver ke arah Mesia Hitam. Feng Linwan adalah Master Mesia Hitam terkenal dalam pemberontakan kerangka hijau. Dia berusia 27 tahun ini, tetapi dia telah mencapai basis budidaya Kaisar Jiwa. Dia adalah bintang yang naik daun di organisasi dan pasti akan menjadi Master Mesia Ilahi di masa depan. Dia memiliki kecenderungan untuk Mesia sejak usia dini, setelah berurusan dengan mereka setiap hari sejak dia berusia 3 tahun. Hampir setiap malam ia tidur di sebuah Mesia. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dia mulai berlatih dengan susah payah sejak jiwa bela dirinya terbangun untuk menjadi Master Mesia yang kuat, dan dia telah belajar tentang mengoperasikannya sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengambil profesi apapun atau bahkan berusaha belajar tentang sub-profesi lainnya. Mesia adalah semua kepuasan yang dia butuhkan. Seorang Master Armor Tempur sangat kuat, tetapi dia telah berpikir bagaimana kekuatan individu seorang guru jiwa bisa dibandingkan dengan kekuatan teknologi. Mechas terus menjadi lebih canggih. Dia percaya bahwa suatu hari mereka pasti akan melampaui baju perang dan menjadi yang terkuat dari semuanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Bye-bye.